Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang rindu mengucapkan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, salam dulu kiri kanan saudara-saudara dan katakan saya pasti diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Jadi dalam pikiran yang terbaik pada Tuhan kita.
Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kesaksian Injil bersama Idris Hussein.
sekali berikan tepuk tangan apa kepada Tuhan. Dari semua hati tujuan yang sudah dibawakan oleh Tuhan Yesus saya. Haleluya. Saat ini kita berdoa dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
sebelumnya, jam-jam sebelumnya, mungkin kita lagi mengalami tekanan kegoncangan jiwa, kita mengalami pergumulan hidup yang sebelumnya Anda mengalami keadaan yang kalut, kehilangan damai, kehilangan sukacita, atau tidak mengalami kelepasan dan kelegaan dari tekanan masalah yang menghadapi. Sebelum firman disampaikan, maka saya akan berdoa saudara, agar sesuatu boleh kau alami, sesuatu boleh kau terima. Caranya adalah dalam hatimu kau katakan begini, ya Tuhan, jamalah aku rindu kelegaan daripadamu, aku rindu pemulihan, aku rindu kelepasan. Kalau aku sakit, Tuhan sembuhkan aku. Jika Anda mengalami persoalan-persoalan yang hari-hari ini belum ada jawaban, maka katakan dalam hatimu, ya Tuhan, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kehidupanku, jamalah aku Tuhan, jamalah aku. Dan saudara pada waktu katakan jamalah aku, maka saat ini juga bukan nanti engkau akan mengalami jamaah Tuhan. Kau akan mengalami dan merasakan Tuhan kita hidup, Dia ada di tempat ini. Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan disebut dan ditinggikan, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2 orang berkumpul dan berbicara dalam nama Yesus, berdoa bersama-sama, bersepakat berdoa, maka Alkitab bilang Tuhan mendengar. Hari ini ya Tuhan, ketika kami diutus Tuhan ada di rutan kelas 2B Kota Mobagu, maka kami menjumpai saudara kami warga binaan yang begitu banyak persoalan masalah yang mereka hadapi. Mereka mungkin tidak mampu lagi. Oleh karena itu ada tekanan jiwa yang membuat mereka mengalami kegoncangan, dan akhirnya ada yang lemah, ada yang letih, lesu, beban berat. Kami berdoa Tuhan, mereka memang mungkin terpenjara secara fisik, tetapi hari ini kami berdoa, biar kuasa kasih-Mu menjamah kami semua, menjamah saudara-saudara kami di tempat ini, dan saudara-saudara sekalian Anda tinggal menerima dalam nama Yesus. Tangan Tuhan terulur atasmu, Dia menjamah hidupmu sekarang, dan Dia berkata, terimalah pemulihan atasmu, terimalah kelegaan atasmu, terimalah jawaban atasmu. Jika engkau lemah dikuatkan, jika engkau sakit disembuhkan, terima dalam nama Yesus kuasa kasih Tuhan, jamahan Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Mujizat pemulihan terjadi atas hatimu. Alkitab katakan mujizat yang terbesar adalah bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang mati dibangkitkan, tapi ketika orang berbalik hatinya kepada Tuhan, itu mujizat yang besar terjadi atasmu. Sekarang di dalam nama Yesus, Anda mulai merasakan ada sesuatu yang sedang kau terima sekarang. Tuhan beri hati yang baru dan pikiran yang baru. Roh Tuhan akan ada atasmu, sehingga ketika kau punya hati yang baru dan pikiran yang baru, maka Tuhan menjauhkan dari tekanan hati yang keras, dan Tuhan berikan hati yang taat untuk engkau hidup taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Dan mulai hari ini, ketika hidupmu jadi baru, ketika hatimu jadi baru, maka engkau akan mengerti, memahami perkara-perkara surgawi. Bahkan engkau akan dimeteraikan menjadi tanda milik kepunyaan daripada Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Engkau ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini, biar semua saudara-saudara kami di tempat ini warga binaan, kami memang terpuruk secara fisik, tapi kami dibebaskan di dalam roh, kami dimerdekakan di dalam roh, kami menjadi warga surga, anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa biar yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan. Kami terima damai, sukacita yang berlimpah-limpah. Kami bebas, kami merdeka, kami dipulihkan, kami diubah, kami tidak sama lagi. Karena kita bilang orang percuma Yesus tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Hari ini hidupmu diubah oleh Tuhan. Engkau jadi berbeda karena kuasa kasih roh dan Tuhan sudah melawat kita semua. Biar sama-sama haleluya, biar sama-sama haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, hadir di sini, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan.
yang memulihkan, melepaskan kami. Dari nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama kita. Amin. Silakan duduk, beri tepuk tangan yang dia beri. Oke, kita sudah berada pada hari yang ke-9 di tahun yang baru. Karena kita meraih pertemuan tahun baru, bulan lalu, jadi saya bilang selamat tahun baru semua. Ya. Dan siapa di sini yang sudah dekat-dekat keluar, yang sudah dekat-dekat 1-2 bulan itu, 1-2 banyak ya. Oke. Berarti betapa penting sekali kita mendapatkan diberikan nanti bekal agar kita keluar untuk kita mulai mengalami pertandingan yang baru. Saudara, Anda yang akan keluar, maka pertandingan yang baru akan kau alami, perjuangan yang baru akan kau hadapi. Karena di sini kita kan bukan tidak berperang, bukan tidak berjuang dalam pribadi saudara, tapi artinya kalau masih di sini peperanganmu masih sepi karena engkau masih berperang dengan pribadi saudara dan kita. Tapi pada waktu engkau ada di luar, nah saudara pada waktu mau keluar dari pintu depan, iblis untuk di situ saudara, ya, di situ. Dan dia akan berusaha untuk mempengaruhi lagi saudara. Makanya saya sering bilang, saudara semua tempat di penjara-penjara kami layani, kami berharap Anda ketika keluar dari penjara, Anda akan masuk bukan membawa pasal-pasal jerat hukum, tapi membawa pasal-pasal firman Tuhan. Anda sudah melayani Tuhan. Amin, saudara. Dan itu tujuannya untuk betul-betul kami boleh bersyukur bisa melihat teman-teman saudara, teman-teman sekalian nanti bisa keluar dan melayani Tuhan. Setidaknya kalaupun tidak melayani Tuhan kan bukan cuma seperti saya berkhotbah menginjil, tapi melayani Tuhan itu dalam segala hal. Yang pasti Alkitab bilang begini, apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, yang kau perkatakan, lakukan, perkatakan itu di dalam nama Yesus dengan iman. Semua berpusat kepada satu pribadi nama Yesus, dan betul-betul semua yang kita kerjakan itu ada pada suasana kerajaan surga. Jadi kita ada di sini, ya, kita sering beribadah, itu sebetulnya hanya mengingatkan kita, memberitahukan kita supaya kehidupan kita yang negatif itu diubah jadi positif. Kehidupan kita yang dulunya masih di luar kerajaan surga, masuk dalam kerajaan surga. Artinya kita diubah untuk diperbaharui agar kita boleh mengerti dan memahami perkara-perkara surgawi. Saudara coba Anda baca dulu Matius 13 ayat 10-11. Matius pasal 13, jangan terlalu tinggi nanti tidak kedengaran. Kalau saya khotbah terlalu cepat nanti tidak kedengaran. Coba Matius 13 sudah dapat ayat 10. Satu orang bisa baca Matius 13 ayat 10, kecil-kecil sedikit. Bisa baca? Bisa. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Terus Jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Oke, terima kasih ya. Coba perhatikan saudara, Alkitab bilang begini, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Saudara tahu pada waktu kita belum mengerti kebenaran, itu karena kita punya selubung seperti ini, ya. Ini selubung itu menutupi kita begini. Selubung ini yang menutupi kita sampai kita tidak mengerti arti kehidupan, tidak mengerti arti kehidupan, tidak mengerti rahasia kerajaan surga, tidak mengerti kebenaran. Kita baca Alkitab tapi tidak, firman itu tidak jadi rema, tapi cuma jadi rebus, tulisan yang mati. Kita jadi orang Kristen baca Alkitab, tetapi firman Tuhan itu tidak berkuasa karena selubung masih tertutup buat kita semua. Pada waktu engkau diubah oleh Tuhan, maka selubung itu terlepas. Waktu selubung ini terlepas, maka yang pertama engkau akan mengerti arti kehidupan. Engkau akan
surgawi. Engkau akan dibawa Tuhan pada dimensi hidup yang berbeda. Jadi kita boleh dipindahkan, diubah oleh Tuhan, dipindahkan dari yang tidak mengerti, dari yang punya suku, diubah oleh Tuhan, baru diberikan pengertian. Ternyata hidup ini luar biasa, hidup ini sangat berarti. Nah, waktu untuk dipindahkan di tempat ini, disinilah kita menjaga apa yang sudah kita dapatkan. Kami ada di sini, datang setiap bulan sekali, ada juga proyek yang lain. Itu cuma memberikan kekuatan, mengingatkan agar kita tetap di sini. Karena iblis akan berusaha pindah ke sini. Saya pernah sampaikan di sini 4 hal yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, engkau dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai. Jadi hidup di sini tidak ada damai, di sini ada damai. Koneksi kita ada di dalam damai. Engkau di dalam damai sejahtera, berarti damai ini yang harus memiliki setiap hari. Selama engkau punya damai di hati, hidupmu terkoneksi dengan surga. Berarti hidupmu ini tidak punya suku. Engkau akan mengerti, memahami, akan mensyukuri hidup ini luar biasa. Selama engkau ada di sini. Kapan engkau ada di sini? Saat hati dan pikiranmu diubah oleh Tuhan. Coba baca Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Coba baca. Yeskiel 36 ayat 26. Jadi, saudara, sungguh itulah yang menutupi kita, yang membuat kita tidak sadar, dan akhirnya kita melakukan dosa. Sungguh itu yang menutupi kita, membuat kita tidak mengerti arti hidup, membuat kita tidak mengerti perkara surga, dan membuat kita dikuasai oleh kedagingan dan melakukan dosa. Bagaimana supaya kita terlepas daripada jerat ikatan itu? Rahasianya adalah sungguh harus terlepas dulu. Nah, untuk sungguh terlepas, kita harus punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ini mulai dari mana? Dari Yeskiel 36 ayat 26. Yang sudah dapat baca berdiri. Yeskiel 36 ayat 26, baca ayatnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Katakan amin. Bagaimana kita tahu bahwa ayat ini sedang terjadi? Bagaimana kita tahu bahwa firman ini sedang digenapi dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu? Caranya adalah supaya kamu tahu bahwa hidupmu firman ini sedang digenapi. Anda punya hati yang baru, pikiran yang baru. Tanda-tanda orang punya hati yang baru, ada damai dan ketenangan. Katakan ya. Damai dan ketenangan itu tanda aku sudah punya hati yang baru dan pikiran yang baru. Untuk punya hati yang baru, pikiran yang baru, harus masuk dalam pintu. Pintu apa? Pintu masuk kita adalah mengakui dosa, terima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, berbalik kepada Tuhan, dan menyatakan Tuhan, aku mau berubah. Roh Kudus ubah hidupku, aku menerima Kau sebagai Tuhan yang juru selamat. Waktu kau masuk di situ, maka hari itu juga, saat itu juga, Alkitab katakan hidupmu diberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Tanda-tandanya Anda mulai punya damai dan punya ketenangan. Masalah persoalan beban yang kau alami tetap ada. Karena tidak mungkin orang bertobat beban hilang, tetap ada. Tetapi Anda sudah bisa menanggung, sudah ada kekuatan, dan itu tidak menekan saudara lagi. Kenapa? Karena kuk yang kau pasang awalnya itu kuk perapaan dosa telah dilepaskan, dan ada kuk dari Tuhan yang ada pada saudara. Tuhan Yesus senantiasa telah memberikan kau kuk untuk kau belajar kepada Yesus. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, tapi engkau akan kuat dan Anda akan kuat menanggung masalah, menanggung beban itu. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang tanggung, tetapi Yesus yang ada pada saudara, pada saya, yang memberikan kekuatan. Kita bertangan di beliau ini. Saudara tahu, orang di luar Tuhan, ketika dia mengalami masalah tekanan berat, maka dia akan mengalami kegoncangan jiwa. Jangan pikir orang kaya di luar sana, pejabat di luar sana, di luar Yesus, mereka tenang-tenang saja. Tidak ada ketenangan di luar Yesus. Makanya orang di luar Tuhan, walaupun dia kaya, dia punya
jabatan, kalau di luar Tuhan, dia tidak bisa tenang. Dan data membuktikan orang di luar Tuhan yang namanya pejabat yang seumuran 50 ke atas. Saudara lihat tadi kalau minum obat, ada minum obat sampai mati karena darah tinggi, ada karena asam urat, asam manis, encok, gogohia. Ya, saudara lihat, jangan sehat-sehat, saudara. Jangan aman-aman, saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan, saudara, berkat yang besar itu selain yang paling utama keselamatan, tapi ada sehat-sehat itu berkat. Nah, sehat dan kuat itu cuma bisa kita dapatkan karena hati gembira. Hati gembira ini hanya kita bisa dapatkan waktu ada punya hati yang baru. Kalau tidak punya hati yang baru, tidak ada hati yang gembira di situ. Cuma ada hati busuk. Nah, dari mana datangnya pertengkaran, pertikaian? Dari mana datangnya iri hati dan amarah? Dari hati busuk. Dan saudara, kalau kita ikuti hati daging kita akan ikuti kemauan kita, maka kita akan mengikuti kedagingan kita. Makanya kalau ikuti kedagingan kita, kalau kita emosi, kita bisa pukul orang. Itu karena mengikuti daging kita. Tapi ketika dalam Tuhan kita punya kontrol. Sudah tahu kalau rumah baru itu pasang listrik, kan bisa pasang listrik. Oke, sudah pasang. Tapi lampu ini belum akan menyala kalau sudah dipasang pusatnya, sekelingnya dan pembatasnya. Pasang pusat. Jadi waktu sekring kasih masuk lampu putar, jadi menyala lampu. Terus hidup ini karena dosa mati sekring. Karena dosa mati lampu, hilang sekring. Sekring itu hilang, tercabut. Sekring itu sampai jantung. Oke? Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia, dia buat instalasi listrik, roh, jiwa dan tubuh. Jadi orang punya jiwa itu memiliki pikiran, perasaan, memori, karena itu instalasi listrik itu. Oke? Terus tubuh itu apa? Panca indera, mata, mulut. Oke, itu tubuh. Itu jiwa itu instalasi. Pikiran, perasaan itu jiwa itu instalasi. Roh itu adalah sekring. Waktu Tuhan ciptakan manusia dari muda utara, sudah lihat, dia hapuskan nafas. Dia hapuskan nafas itu maksudnya dia hapuskan, dia tahu sekring. Sekring itu adalah hati Tuhan. Itu adalah jantung surga. Waktu dia tahu, maka hidup manusia. Maka waktu dia tahu, maka hiduplah manusia. Hidup itu bukan cuma bernafas, tetapi manusia itu hidupnya tidak ditulis sama seperti di surga. Teladan tidak merasa malu karena ada kehidupan, ada sekring kehidupan. Waktu iblis masuk di situ, dia mempengaruhi manusia. Manusia waktu makan buah yang dilarang oleh Tuhan, itu sekring tercabut. Tuhan ambil itu sekring. Waktu sekring tercabut, mati lampu. Waktu sekring tercabut, mati lampu. Manusia hidup dalam kegelapan. Hidup manusia jadi awan, jadi talam, jadi rusak. Kalau sudah ada kehidupan, sekring sudah dicabut. Waktu Yesus datang, karena manusia ini sudah rusak, sudah mati lampu, sudah tidak hidup dalam terang yang ajaib, sudah dalam kegelapan. Yesus datang, dia datang untuk pasang sekring kembali buat kita. Caranya untuk buat sekring, untuk Yesus datang untuk memberikan sekring buat kita kembali, maka kita harus mempersiapkan tempat ini dari baru dulu. Karena yang lama itu, karena dosa sudah rusak, kita harus mempersiapkan tempat sekring yang baru, yaitu hati dan pikiranmu harus datang pada Tuhan dalam pertobatanmu, pengampunan dosamu. Ketika hatimu sudah siap, dia pasang sekring. Sekring itu bernama hati yang baru, pikiran yang baru buat hati dan hidup saudara. Kadang-kadang saudara. Saudara tahu dari apa di dalam Tuhan punya sekring yang baru, di dalam Yesus punya sekring yang baru, kehidupan yang baru, punya jantung yang baru. Nah, hidup ini punya jantung yang baru. Iblis mau bikin agar kita sudah punya keselamatan Tuhan beri. Tuhan kasih sekali untuk selama-lamanya. Sekring itu dia pasang sekali. Setiap engkau yang telah dipercayakan dengan tanda milik kemudian daripada Allah dengan tanda darah, air dan roh, berarti Anda punya sekring kehidupan yang baru. Tapi iblis akan berusaha membuat engkau supaya yang lampu atau instalasi itu putus-putus, mati-mati lampu.
saudara. Dia serang lewat apa? Lewat jiwa. Jadi peperangan itu ada di jiwa, di tingkat jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, memori, ingatan itu jiwa. Dia hanya mempengaruhi agar jiwamu tergoncang. Kalau jiwa mulai tergoncang, mulai koset bagi waktu. Tapi sekret utama ada. Artinya keselamatan harus diberikan, tapi kita harus jaga agar lampu itu tetap menyala. Makanya kita katakan, kedatangan Yesus datang kali kedua. Persiapkan hidupmu agar pelitamu tetap menyala. Untuk pelita tetap menyala, engkau harus mempersiapkan bejana. Bejana artinya harus tetap mempersiapkan minyak. Bilang sama-sama minyak. Minyak itu harus tetap tersedia. Kalau lampu saudara tidak punya minyak, mati saudara. Minyak itu harus mempersiapkan supaya pelita tetap menyala. Kalau minyak habis, mati lampu. Ada masih ingat cerita tentang perempuan bijaksana dan perempuan yang tidak bijaksana. Yang bijaksana tetap mempersiapkan pelita tetap menyala karena ada minyak. Tapi perempuan yang tidak bijaksana dia tidak mempersiapkan minyak. Pada waktu Tuhan akan datang, mati lampu, saudara. Nah sekarang ini kita sudah berada pada masa mempersiapkan kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Kita ini sudah punya setting surga, kita sudah tinggal di sini. Jadi hidup kita itu tinggal menikmati hidup yang ada di sini, mati lampu. Haleluya. Mati lampu habis baterai. Saudara, trompet hidup ini kuat sama dengan HP. HP ini hanya bisa dipakai pertama jika di-charge. Yang kedua, jika punya jaringan. Oke? Ya. HP ini bisa pakai jika di-charge. Kedua, jika punya jaringan. Yang ketiga, jika punya data. Kalau Anda mau pakai HP, mau pakai internet, tidak punya data, mau connect di mana? Connect di bongkar apa? Nah, kalau sama Anda punya data, punya jaringan, tapi mobil. Melihat. Tapi kebanyakan orang Kristen punya data, HP di charge, tapi di luar jaringan. Oke? Anda punya data, Anda di charge HP saudara, artinya Anda orang Kristen rohani, selalu di charge. Rohani berarti charge kuat, data ada, tapi kadang lari-lari keluar jaringan. Tahu saudara keluar jaringan? Kalau Anda ada di jaringan yang kuat, kalau Anda telepon orang suara jelas, kalau shalom dari mana ini? Dari surga. Nah, itu jelas. Tapi kalau Anda sedang ada di jaringan di dekat hutan begitu, dia signal itu biasanya 4. Tadi sudah 3, 2, 1. Kurang 1 mungkin lagi. Nah kalau semua begini sudah nih, coba dari mana mungkin? Tidak berulang, tapi ini juga mudah. Oke, Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau Anda sedang ada di dalam, Anda sedang memegang HP itu sedang di luar jaringan. Kalau Anda telepon orang yang punya jaringan itu pasti. Orang yang punya jaringan pasti suaranya jelas kepada saudara. Anda dengar kuat, shalom, kuat sekali, jelas sekali karena dia punya jaringan. Tapi suara ke orang itu bunyinya begini, karena orang yang kita kan. Setelah udah pakai begini, bukan mainnya memakai kita jelas dengar tadi. Memakai bagaimana? Kita dengar dari error saudara tahu. Hilang dan mereka memakai. Jadi karena itu kekristenan jangan sampai di luar jaringan. Di luar jaringan tanda-tanda begini saudara. Kalau Anda sedang berbicara 3 orang, saudara, di 3 orang ini berbicara firman Tuhan. Contoh, tadi kita dengar firman Tuhan. Coba kita bahas tadi bagus firman Tuhan begini. Satu bilang, oh ya bagus begini. Oke, ini ada di dalam jaringan. Tiba-tiba satu bilang begini. Ya, bagus tadi. Dia sedang tarik saudara di luar jaringan. Jika ada kata-kata mempengaruhi, jika ada iri hati di sana, jika ada pikiran kotor di sana,
berarti sedang terselip di luar jaringan. Makanya tadi ada Tuhan, mari setiap hari memiliki pikiran surgawi, hati tetap jaga, agar ada tetap ada dalam jaringan. Jangan di luar jaringan. Kalau di luar jaringan error. Tapi ada orang di dalam jaringan, kuat jaringannya saudara. Oke, jaringannya kuat. Tetapi HP Android yang dia pakai, saudara, dia beli 3 cuma setengah giga. Ini HP. Kalau HP itu RAM-nya besar, ada mendownload aplikasi apapun, berapa banyak pun di-download, tidak akan error HP-nya karena RAM-nya besar. Tapi kalau ada punya Android yang RAM cuma 1, terus ada isi aplikasi banyak, isi data banyak, error. Makanya sedikit error. Itu HP banyak error kenapa? Setelah banyak data, dia bilang kecil. Data terlalu banyak. Saudara, kalau Anda punya masalah, punya persoalan, itu masuk data-data. Nah, kalau data terlalu banyak, terlalu kecil, rohani kecil, makanya sudah lihat, nggak sadar semua baca kita sendiri. Betul nggak? Karena error. Nah, kalau error begitu, data terlalu banyak, RAM kecil. Itu namanya rohani mulai kerdil. Walaupun ada punya sekret, tapi kalau Anda tidak tingkatkan rohani saudara, ini rohani ini perlu kita tingkatkan. Coba Anda baca Daniel pasal 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4. Kasih ingat apa ini? Sudah berapa ini? Jam 11. Sudah selesai. Oke, jam 11 sudah selesai. Kita sampai jam 3. Itu sampai. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan ada bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. coba Anda lihat huruf R-nya, itu huruf R-nya R kecil atau R besar? R kecil atau R besar? Kecil. Kalau huruf R-nya kecil, besar, roh, itu roh Tuhan. Kalau huruf R-nya kecil, itu roh siapa? Roh manusia. Roh Daniel. Alkitab bilang begini, Daniel punya roh yang luar biasa. Kapasitas roh harus luar biasa. Bagaimana Anda bisa dapatkan kapasitas roh yang luar biasa? Sekarang ini, ketika kau dengar firman Tuhan, kau beribadah, kau bangun pengadilan Tuhan, kau bangun mesbah, kau baca Alkitab, rohmu jadi luar biasa. Rohani saudara itu yang harus kau tingkatkan. Kalau rohanimu kuat, rohanimu luar biasa, maka rohmu akan mengendali jiwa. Kalau rohmu kuat, jiwamu terkendali. Contoh, sudah lihat, Alkitab yang begini, teguhkan hatimu, jangan kejut hati dan tawar hati. Tuhan perintahkan Yosua, engkau akan merebut kemenangan, engkau akan merebut kemenangan, engkau akan kalahkan musuh. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Setiap tempat di mana kamu pijak, aku berikan kepadamu. Aku akan menyertaimu, kuasaku menyertaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kau, kata Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, kata Tuhan. Jangan kecut hati dan tawar hati. Kalau rohmu kuat, jika Anda mulai diserang jiwa, Anda tidak akan tergoncang. Kenapa Anda kuat? Rohmu kuat. Saudara, kami pada waktu masa pandemi tahun 2020, orang ketakutan karena virus. Cuma bapak di bagian ini orang ada semua. Saudara, kalau di rumah makan begitu ada bapak orang malah disebut virus, COVID ini. Pada waktu masa pandemi orang ketakutan karena corona. Orang pelayan di jalan-jalan di pasar-pasar, saudara, kena panas, kena hujan. Tidak ada ketakut orang, saudara. Saya bilang ini pendeta surat aku. Orang pakai masker cuma menghargai karena protokol kesehatan. Tapi orang pelayanan sampai sudah 589 tahun tidak pernah kami terpapar di rumah sakit dan dalam COVID.
pergi berkunjung. Itu orang yang sakit, orang bilang begini, oh ini penyakit kecil, pasti sembuh. Kalau penyakit begini Pak, curah. Kalau orang bilang begitu tuh orang yang sakit, dia akan bangkit dari iman, dia pasti sembuh. Tapi kalau bilang begini, ini sakit apa? Oh sakit iman, udah baru mati dari mati karena sakit iman. Sudah baru mati dia kalau begini sudah. Saya apa ini? Oh malaria, malaria apa kan? Malaria tropika. Oh mau mati ini bahaya ini. Saudara tahu kalau Anda berkunjung terus bilang ini sakit mati. Kenapa ini COVID pada mati? Karena waktu dari dalam corona so positif itu roh bilang begini, roh itu intimidasi, mati. Betul mati. Bukan karena COVID, karena kena roh saudara. Nah tolong ini, tolong melayani di pinggir jalanan itu sudah bisa bilang begini. Susah yang bikin kita belum bikin kalau mau mati masuk surga, betul nggak saudara? Saya tak mau intimidasi orang, kalau bilang begini, kalau intimidasi mati masuk surga, kalau mati sekarang mati semua. Jadi sekedar mau kita masuk mana? Iblis itu cuma mengintimidasi, cuma dia seperti singa ompong, tak ompong, bagi dia bagi tapi dia sakit karena ompong, karena masih ompong. Dia bagi itu singa, bukan sakit, geli sudah tahu. Itu singa ompong. Suami istri berkumara, suami berbulan kerja, istri bertanya begini, tidak tahu pulang lagi dari mana lagi lah. Dia besok ini panggil gila. Kalau dia besok bilang, karena Yesus ada anjing gila di rumah. Karena dia besok stres, dia bilang begini, kalau kita jalan-jalan di mall cuci mata, karena stres dia keluar bangun di rumah. Kalau kita katakan istri harus jadi penolong, tapi sudah penolong sama pengkumpul dari penolong. Pas dia di mall di 103, kalau lewat tuh manusia planet kuntilanak, pakai rok sampai sini, tambah sampai sini, pakai baju satu tali, satu. Kalau dia lewat satu orang tali yang itu dia bilang gila. Kalau itu bilang, bukan main ciptaan Tuhan luar biasa. Nah, pas itu kuntilanak keluar begini, kita tuh begini. Ada apa Berapa sedih-sedih ini itu tuh singa ompong. Ada masalah apa Dia babisi Pak ngomong bilang puji Tuhan jangan sampai anjing gila di rumah. Dia tahu singa ompong. Saudara, dia bilang ada masalah apa Berapa nomor WA berapa di mana kabar berapa Itu tuh kuntilanak singa ompong. Tuh iblis datang bukan seperti menakutkan pakai taku mata merah, bukan begitu saudara. Justru kalau istri saudara itu supaya menolong kamu, supaya kalian dia itu setan saudara. Dan ini berbahaya. Kita ini berperangnya di situ setiap hari. Tetapi Anda punya kekuatan, punya keteguhan. Keteguhannya apa? Anda bukan dari orang asing. Kita lagi bukan orang yang dirasakan. Kita sudah di warga saudara. Karena itu dengan kuatnya keteguhan hatimu, supaya aku kuat tidak mudah error. Iblis hanya membuat kita error, tapi kita punya kekuatan untuk tetap kuat dan tetap terkoneksi. Jadi dengan demikian, Anda punya kapasitas. HP harus perang yang besar, harus bangun manusia yang kuat, supaya tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Karena Anda punya kekuatan dalam saudara. Katakanlah dari saudara. Anda bayangkan ya, itu Daniel punya roh yang luar biasa. Ketika Daniel dilemparkan ke dua singa, coba lihat saudara, singa aja takut sama Daniel. Kita tidak bisa pikir begini saudara tahu. Kenapa ya singa itu takut sama Daniel? Kita berpikir apa dia maksudnya ya? Sudah lihat, mungkin dia begini, kita prediksi begini. Mungkin Tuhan kan itu bagi dia tidak pakai besar. Dia prediksi begini pas singa. Waktu dia lihat di bawah singa itu, masuk. Itu singa dia. Oke, singa semua makan, Tuhan bisa begini. Singa, harus begini sama. Ada obat tua. Ada obat tua. Kalau obat tua kalau sangat hormati. Orang ini kalau punya obat tua sangat tidak hormati, sangat tidak. Kalau punya obat tua, kalau hormat sekali sudah. Lalu kalau sudah ada apa? Tapi bapak yang jahat. Sehingga saya jangan ada tapi bapak jahat. Ya. Tapi
hari ini saya mau beritahu orang-orangnya, teman-teman yang akan keluar, pesan firman Tuhan buat kita. Kita bilang berjaga-jagalah dan berdoa, waspadalah. Bangun manusia, saudara. Jangan sampai ada di luar sini, jangan sampai ada di luar jaringan maksudnya. Jangan sampai melakukan kecil. Nanti cuma error. Masalah-masalah yang datang itu buat kita error. Tapi kalau tingkatkan Tuhan saudara, rohani itu tingkatkan. Banyak makan firman Tuhan, ya. Banyak renungkan firman Tuhan. Baca Alkitab akhirnya berkata, Tuhan menolong aku, takkan kekurangan aku. Aku jangan pernah takut bahaya karena aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Dan akhirnya berkata firman Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Jangan hidup kita supaya setiap hari betul-betul anak-anak Tuhan kita, anak Tuhan tinggal di bumi sama seperti surga. Kita berkata yang teori Tuhan. Biarlah terpelihara roh, jiwa dan tubuh untuk adanya dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini percayalah, Tuhan kita dahsyat dan ajaib, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama, haleluya. Kita berdoa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan iman kami. Bahwa kami tahu di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami akan tetap terjaga, tetap terpelihara. Hidup kami akan mengalami kehidupan yang bersama dengan Tuhan, yang selalu nyata menyertai kami. Tuhan Yesus urapi, jaga kami semua. Biar firman yang telah kami dengar dapat mengubah hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan sama lagi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan. Terus gereja Rutan kelas 10B Kota Baru diberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan adalah berkat. Berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah sabar mulai bahwa pendeta J di sana. Kita percaya kita semua kembali berkati dalam firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebenarnya kita tutup Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang memberikan kami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Maka setiap kebenaran firman-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah tetap tinggal dalam kekudusan Bapa yang percaya dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan.